selamat datang di podcast Ngobrol CPNS. Podcast yang ngobrolin hal-hal penting yang sering terlupakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang kode etik digital pada ASN. Tentunya topik tersebut sangat relevan dengan era serba sosial media dan era berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Bersama saya, Agnes, dan dua narasumber keren saya dari CPNS BNPB. Kita beri tepuk tangan. Silakan kakak-kakak mungkin bisa kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Hilda. Saya biasa dipanggil Dinda. Saya dari Inspektorat 3 sebagai auditor terampil. Salam kenal. Silakan kakak satunya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Fatar Ramadan. Saya ditempatkan di Deputi Penanganan Darurat dan jabatan saya yaitu Arsiparis Terampil. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dina dan Kak Fata. Keren sekali ya. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukan kita ya sebagai CPNS kita lagi persiapan laksar dan kita juga sekarang lagi menggali isu-isu nih yang ada di unit kita ya, unit kerja masing-masing. Berarti tentunya sangat familiar lah ya dengan topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang kode etik digital. Yang pertama kita langsung aja mulai, langsung kita tanyakan kepada Kak Dinda. Kita mulai dari hal yang mendasar dulu ya Kak ya. Jadi sebenarnya apa sih Kak pengertian dari kode etik digital bagi ASN itu? Sepengetahuan saya, kode etik dari bermedia sosial atau digital ASN itu merupakan pedoman perilaku nih yang harus kita pedomani dalam menggunakan teknologi informasi gitu kan. Karena ASN itu kan harus menjaga netralitas ya, integritas, dan profesionalisme. Karena kan kalau kita di digital kan bakal jadi etika digital ASN itu adalah pedoman perilaku kita sebagai ASN dalam menggunakan teknologi informasi gitu kan, terutama di media sosial gitu. Karena kan ASN itu kan harus menjaga integritas kita, netralitas kita, profesionalisme kita. Sedangkan media sosial itu kan banyak diakses oleh publik ya, jadi kita harus punya etika lah ya, gitu, untuk menunjukkan kita ASN yang profesional gitu. Menarik sekali ya. Jadi sosial media itu sekarang bukan cuma tempat untuk curhat aja ya Mbak Dina, tapi juga tempat untuk kita menjaga reputasi dan juga jabatan kita sebagai ASN. Karena tentunya beda ya kita bersosial media sebagai ASN dan sebagai pribadi, itu harus ada etikanya, harus ada batasannya seperti itu ya Mbak. Betul nggak? Kalau menurut Mas Fatah gimana? Itu betul banget ya. Bahan Agnes Bira. Kalau tidak dihitung ini abadi. Jadi setiap kita unggah kayak komentar, postingan. Jadi kalau kita ubah itu sebenarnya sulit ya. Karena ada jejak digitalnya. ASN itu juga harus ada kalau mereka ini membawa negara. Bahkan kalau misalnya lagi scrolling TikTok, Instagram, X. Tapi sebenarnya Mas Fatah, resikonya apa sih kalau kita tuh sampai melanggar kode etik digital bagi seorang ASN itu seperti apa sebenarnya? Kalau berbicara dengan risikonya itu serius. Misal bisa mendapatkan teguran, sanksi administratif, hingga bisa berujung pemecatan. Tapi yang lebih berbahaya itu kehilangan kepercayaan publik. Mungkin ditambahkan oleh Anda? Kalau aku sih yang paling penting ya, saya yang paling penting adalah pelanggaran dari kita bersosial media itu adalah itu menyangkut hukum. Jadi buat kita para ASN atau mungkin di luar sana ya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita melakukan pelanggaran bisa masuk ke ranah pidana nih nanti kan, ini bahaya banget. Kan harus berwaspada. Nanti tidak main-main ya resikonya ya, karena bisa menjerat hukum juga bagi pelanggarnya seperti itu. Lalu Kak Dinda, apa saja sih tips agar ASN tetap aman dan etis di dunia digital? Kalau menurut saya hal yang pertama dan wajib banget kita sebagai ASN yaitu kita harus mematuhi aturan ya. Kita ASN udah punya aturannya, kita harus wajib menjalankannya gitu kan. Yang kedua itu adalah pisahkan nih akun media sosial kita dari yang pribadi sama profesional. Takutnya kita kan kalau pribadi kan kita bisa melompat segala apa yang kita inginkan dengan ekspresikan Lebih ekspresif ya. ya. Tapi kita nggak tahu nih ternyata di luar sana banyak yang tersinggung atau gimana. Itu kan bisa mencoreng nama baik kita juga.
apalagi pandangan publik terhadap kita sebagai ASN kita kan kan beda ASN, ya, betul. Terus yang ketiga, Oh iya, masih belum maaf ya. selesai ya? Iya. Mungkin yang ketiga dari komentar politik yang informan sama pemilu. Nah, itu kan agak Ya, terlalu sensitif sensitif, ya. ya, betul. Kita harus menjaga. Mungkin Mas Wata mau menambahkan? Jadi menambahkan kalau dari saya ini, kalau kita sebagai ASN itu harus menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif. Pertama kita merupakan ASN BTB, di mana kita lebih sering share bencana-bencana yang sedang terjadi di Indonesia ini. Jadi kalau bisa gunakan medsos untuk edukasi publik, berbagi informasi resmi, dan menunjukkan kinerja kita sebagai ASN layak publik. Dan yang paling penting, kita harus mengetahui kalau berita yang kita dapat ini berita yang resmi dan tidak mengandung berita palsu. Jadi sebenarnya tergantung dari kita lagi ya. Sosial media itu bisa dijadikan hal yang positif, tapi juga bisa dijadikan hal yang negatif. Kita harus pintar-pintar dalam memilah itu ya. Kemudian ini aku mau tanya nih ke kalian, kalau ada beberapa ASN muda yang mengaku bahwa dia itu tertekan karena harus serba berhati-hati dalam bersosial media, jadi dia merasa tidak bisa mengekspresikan dirinya di sosial media, harus hati-hati, harus pilah-pilah, sedangkan mereka pengennya bebas di sosial media itu untuk memposting apapun yang mereka mau. Nah, tanggapan dari kalian masing-masing seperti apa? Kalau tanggapan saya, memang sebenarnya kita kan ASN juga manusia ya. Betul. Kita wajar nih mengekspresikan segala yang kita inginkan, ingin luapkan lah di media sosial. Tapi balik lagi ya, semua itu ada batasannya seperti yang Ibu bilang tadi. Semua ada batasannya, karena kan kita ASN, kita harus menjaga integritas kita. Kita harus tahu batasan mana nih yang boleh diposting, mana yang enggak. Contohnya misalnya kayak kita berbagi di pengalaman kerja kita, gitu. Tapi janganlah menyinggung kayak kita kritikan kita sebenarnya bisa sih kita ASN berekspresi, tapi Tidak ada salahnya ya berekspresi, tidak ada tapi salahnya, tapi ada batasan. dia bikin Jadi kalau sebagai ASN ini kita juga bisa tetap aktif di medsos asal tahu konteks dan batasannya. Misalnya kalau postingan dan membahas tentang tentang politik, kalau bisa kita hindari saat masa kampanye karena ASN itu harus netral. Dan juga jangan ikut menyebarkan meme-meme yang bisa menyinggung kelompok tertentu karena bisa membahayakan kita kepercayaan publik. Jadi etika digital ini bukan soal membungkam tapi soal membimbing. Jadi tidak ada salahnya ya kita untuk bijak gitu ya sebagai pengguna sosial media. Sebenarnya bukan hanya ASN, semua orang pengguna sosial media pun harus bijak harus ya dalam hati-hati ya. Iya betul sekali. Lalu Mas Wata bisa kasih nggak kita contoh nyata pelanggaran kode etik digital itu seperti apa contohnya? Contoh kode etik digital itu ada sih satu kasus viral. Jadi seorang ASN ini membuat komentar yang bernadakan provokatif soal isu agama. Setelah dia share komentar itu, komentarnya menyebar cepat dan akhirnya dia dikenai sanksi disiplin berat dari instansinya. Padahal niatnya mungkin ya hanya bercanda, tapi di dunia digital kan kita nggak tahu konteksnya. Jadi konteks bisa hilang dari komentar tersebut, sehingga netizen tidak baca niatnya, mereka membaca dampaknya. Itu jadi pelajaran penting juga ya buat kita ya, karena kita merasa aman nih di balik layar tinggal ngetik-ngetik aja, tapi sebenarnya segala sesuatu yang kita ketik juga harus kita pertanggungjawabkan ya, seperti itu. Lalu ASN harus punya kesadaran nih bahwa mereka adalah wajah negara, bahkan komentar di grup WhatsApp bisa bocor dan jadi masalah. Wah, tentunya itu jadi pelajaran penting ya bagi kita ya, karena kadang kita tuh merasa aman di balik layar tinggal ketik aja, padahal segala sesuatu yang kita ketik juga harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu ya. Kita emang sebagai ASN ini harus sadar ya, kalau kita ini adalah cerminan dari negara, wajah dari negara. Jadi komentar apapun itu benar-benar harus dipikirkan. Boleh berekspresi tapi ada batasannya, seperti yang saya bilang tadi. Oke, Mbak Dinda lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimanakah arah kebijakan ke depan terkait etika digital ASN? Setahu saya yang mendepankan
lah ya itu juga. Tujuannya tuh sebenarnya bukan untuk menang-menang kita, kayak kalian harus nggak berhati-hati gitu lah misalnya kan, tapi supaya kita juga bisa dari ASN yang profesional yang seperti yang saya bilang tadi itu lebih adaptif lagi sama teknologi gitu. Karena di media sosial saja, tapi ada hal-hal lain, aplikasi-aplikasi yang perlu kita bisa kan gitu, karena kita udah di era teknologi gitu. Tidak dapat dipungkiri ya, segala sesuatunya sekarang sudah Teknologi. betul sekali. Sosial media juga berperan penting sekali ya. Sekarang setiap instansi juga pasti punya sosial medianya sendiri, caranya berkomunikasi dengan masyarakat mungkin juga dari situ. Setuju apa enggak Mas Mata? Setuju. Saya juga melihat tren ini positif ya. Karena banyak ASN muda di generasi milenial, generasi Z, mereka ini aktif membuat konten edukatif di TikTok, dan juga itu kalau dilakukan dengan etika bisa jadi cara baru membangun kepercayaan kepada publik karena mereka memahami pasar dan teknologi yang mereka pegang. Kalau di TikTok, di Instagram ada influencer, mungkin ASN juga bisa ya jadi Bisa. influencer. Oh, di sini Untuk nih, memberikan wow. ya. Mungkin Mas Mata, Mbak Dinda mencoba ya. Followersnya banyak nih, bisa nih. Selanjutnya nih, Mbak Dinda, sejauh mana peran pimpinan atau atasan dalam membimbing ASN soal etika digital ini? Menurut saya atasan itu sangat penting ya dalam pengawasan kita sebagai ASN dalam beretika digital ya. Kayak pimpinan itu bukan hanya yaitu penilai kinerja dia, kamu salah enggak, tapi dia itu juga sebagai apa ya, pembimbing kita dalam moral, dalam beretika gitu kan. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya ada nih ASN yang sedikit apa nyeleneh nih lagi, wah keluar jalur nih, nah atasan bisa kayak menegurnya gitu, bisa memberikan contoh langsung bagi kita. Jadi bukan hanya kamu salah enggak, tapi juga untuk membimbing ayo kita bareng. Betul seperti itu ya Mas Mata? Betul. Saya juga pernah punya pengalaman mendampingi instansi yang bikin kebijakan khusus. Jadi untuk edukasi digital gitu fokusnya. Di situ atasan aktif berbagi tips, bahkan membahas kasus nyata. Jadi itu efektif banget. Saya jadi merasa diawasi tapi juga dibimbing. Berarti untuk etika digital ini bukan tanggung jawab dari pribadi saja, tetapi juga kolektif ya untuk semua Saling membimbing. betul instansi yang berada di instansi tersebut. Untuk Mas Mata, banyak orang mengira literasi digital itu sama dengan etika digital. Bisa dijelaskan mungkin bedanya apa sih seperti apa? Bedanya ya, kalau literasi digital itu kemampuan teknis seperti menggunakan perangkat, memahami algoritma, tahu cara verifikasi informasi. Jadi itu seputar literasi digital. Dan untuk yang etika digital itu misal soal sikap, nilai, bagaimana kita bersikap di sosial media, ruang digital, menghormati privasi orang lain, tidak menyebar kebencian, dan menjaga reputasi institusi. Jadi walaupun mirip sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Juga harus berbeda. Mungkin mau menambahkan Mbak Dinda? Kalau misalnya keduanya itu sama-sama pentingnya dan saling berkolaborasi. Kalau ASN yang literat tapi dia tidak etis dalam berdigitalisasi ya ada masalah juga. Terus sebaliknya juga nih, kalau ASN itu udah etis nih dalam berdigital tapi dia tetap teknologi, ya sama aja gitu. Jadi emang dua-duanya ini penting dan harus saling berkolaborasi. Kita dua-duanya harus punya. Setuju. Oke. Mungkin sampai situ saja obrolan kita kali ini. Senang sekali bisa ngobrol sama Mas Mata, sama Mbak Dinda. Kapan-kapan mampir lagi ya kesini ya, kita ngobrol lagi ya. Mungkin nanti banyak lah isu-isu lain yang masih bisa kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton podcast ini.